Hai, Assalamualaikum sahabat bidan, kembali lagi di YouTube channel Bu Bisa Indonesia. Buat sahabat bidan yang baru gabung di channel ini, kami ucapin selamat datang. Buat sahabat bidan yang udah setia di channel ini, terima kasih banyak ya guys. Semoga video dari kami bisa bermanfaat buat kalian semua. Sebelum masuk ke video, jangan lupa klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis dan banyak video-video yang bermanfaat. Dan jangan lupa follow kami di Instagram @bubisa.indonesia. Jangan di skip, ini penting banget. Jadi buat sahabat bidan yang akan melakukan UKOM, harus menanamkan dalam diri bahwa sahabat bidan adalah seorang bidan, sehingga dalam menjawab soal, sahabat bidan akan memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan dapat menjawab soal dengan cepat, tepat, dan benar. Ini penting banget. Jadi sebelum melakukan UKOM, sahabat bidan harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi bahwa saya adalah seorang bidan dan saya akan lulus UKOM dengan 100%. Oke, mari ke video. Untuk yang pertama, sahabat bidan diberikan waktu 180 menit untuk menjawab 180 soal. Itu artinya sahabat bidan hanya diberikan waktu 1 menit untuk menjawab soal dengan benar. Nah, sahabat bidan harus pintar-pintar memanajemen waktu dalam menjawab soal ya. Jangan sampai sahabat bidan kehabisan waktu sehingga ada beberapa soal yang tidak terjawab. Pada poin ini, sahabat bidan bisa berfokus pada kata kunci ya untuk menjawabnya. Peraturan selanjutnya, sahabat bidan diberikan 1 poin ketika menjawab soal dengan benar. Dan tidak dikurangi nilai 1 poin pun ketika sahabat bidan menjawab soal dengan salah. Maka dari itu, sahabat bidan prioritaskan soal yang mudah dan jangan terpaku pada soal yang sulit. Karena sahabat bidan akan banyak membuang waktu ketika terpaku pada soal yang sulit dan akan susah menjawab soal berikutnya. Untuk mempermudah sahabat bidan dalam menjawab soal, kami telah bedakan macam-macam soal UKOM bidan berdasarkan panduan yang telah ditentukan. Yang pertama itu ada soal kasus, yang kedua itu ada soal pernyataan, dan yang ketiga ada soal hasil penelitian. Pada tiap-tiap soal ini memiliki karakteristik yang berbeda. Oke, kita masuk pada tipe soal yang pertama. Tipe soal yang pertama yaitu soal kasus berisi karakteristik pasien atau situasi tertentu, alasan datang, setting lokasi bidan, dan hasil pengkajian. Pada tipe soal ini, sahabat bidan dituntut untuk bisa memberikan diagnosa terhadap suatu keadaan. Pada tipe soal ini, sahabat bidan harus pintar-pintar mengenali kata kunci yang ada di soal sehingga sahabat bidan tidak salah dalam melakukan diagnosa. Pada tipe soal yang kedua yaitu berisi suatu keadaan yang menggambarkan peristiwa yang memerlukan penanganan bidan. Sahabat bidan dituntut untuk mengetahui urutan-urutan apa saja dalam melakukan penanganan kepada pasien. Bagaimana sahabat bidan mengetahui penanganan apa saja yang tepat atau penanganan awal serta penanganan akhir dalam memberikan asuhan kebidanan kepada pasien. Maka dari itu, sahabat bidan harus menghafal langkah kerja dalam memberikan asuhan kebidanan kepada pasien. Dengan itu, sahabat bidan tidak akan bingung dan tidak akan salah dalam menjawab ketika ada pertanyaan apa langkah selanjutnya yang dapat dilakukan. Sehingga sahabat bidan tidak bingung dalam memberikan asuhan kebidanan. Tipe soal yang ketiga yaitu hasil penelitian. Berisi hasil penelitian yang memerlukan penanganan kebidanan. Pada soal ini, sahabat bidan dituntut untuk memiliki pengetahuan yang luas tentang hasil penelitian terbaru dan dituntut untuk selalu membaca dan update terhadap informasi-informasi kebidanan yang baru. Setelah mengetahui macam-macam soal UKOM bidan, selanjutnya kita bahas tentang jenis-jenis soal yang terdapat pada UKOM bidan. 3 hal yang penting yang harus sahabat bidan ketahui yaitu yang pertama itu keluhan utama. Keluhan utama berisi pernyataan pasien atau apa yang dirasakan oleh pasien.
Yang kedua yaitu data klinis, itu berasal dari pemeriksaan atau data objektif yang dilakukan oleh bidan, bisa juga berupa pemeriksaan penunjang. Dan yang ketiga, tempat pelayanan, ini bisa berupa fasilitas kesehatan atau non-vaskes ya. Next, kita bahas kata kunci yang terdapat dalam soal hukum bidan. Yang pertama yaitu data utama, yang kedua data tambahan, yang ketiga diagnosis yang paling mungkin, yang keempat masalah potensial yang paling mungkin, yang kelima langkah awal dalam memberikan asuhan kebidanan, yang keenam langkah selanjutnya, yang ketujuh rencana asuhan kebidanan, yang kedelapan asuhan yang diberikan, yang kesembilan pendidikan kesehatan, dan yang terakhir sikap bidan dan evaluasi asuhan kebidanan. Nah, dari kata kunci ini, sahabat bidan bisa langsung menilai apa yang dimaksudkan dalam soal atau jawaban apa yang diminta oleh soal hukum bidan. Setelah mengetahui semua tentang macam-macam soal, jenis-jenis soal, dan kata kunci yang terdapat pada soal, langkah selanjutnya yaitu sahabat bidan bisa mengeliminasi atau memilih jawaban mana yang tepat pada soal hukum bidan tersebut dengan cara menganalisis jawaban. Yang pertama yaitu dengan cara mengeliminasi jawaban yang salah atau yang menurut sahabat bidan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh soal. Yang kedua, abaikan yang tidak mungkin. Yang ketiga, fokus pada kata yang penting. Yang keempat, perhatikan kata kunci. Dan yang terakhir, ulangi membaca ketika sahabat bidan ragu atau masih belum pasti apakah itu jawaban yang benar atau bukan. Yap, segitu dulu penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat buat sahabat bidan semua, dan jangan lupa semangat ya buat yang belum lulus hukum bidan. Nah, salah satu syarat untuk bekerja yaitu harus memiliki STR. Dan yang sahabat bidan tahu, STR itu harus lulus hukum bidan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya karena aku udah gak sabar buat ketemu sahabat bidan lagi. See you to next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.